Halo semuanya, selamat datang di channel ini, channel yang akan membahas alur cerita film yang menarik untuk kalian semua. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul Jamesy Boy, yang dirilis pada tahun 2014, menceritakan sebuah kisah nyata dari sosok James Bond. Beliau adalah seorang sutradara film dan serial televisi Amerika, yang memiliki masa lalu yang sangat kelam. Dan film ini akan berfokus pada masa-masa James di penjara. Kala itu dia masih berusia 18 tahun, dan sudah bolak-balik masuk penjara. Selain itu dia juga merupakan anak yang hobi baku hantam. Lantas bagaimanakah keseruan kisahnya? Dan inilah Jamesy Boy. Di awal film kita diperlihatkan remaja yang bernama James Bond. Terlihat James sedang dihukum oleh sipir karena telah memukul napi lain. Padahal itu adalah hari pertamanya di penjara. Way to make a first impression on your committee, yo. Scene kemudian beralih ke 3 tahun lalu, di mana James akan mendaftarkan diri ke sekolah barunya. Diketahui bahwa James telah dikeluarkan dari sekolah sebelumnya. Ditemani ibunya yang bernama Tracy. Akan berusaha membujuk sekolah baru itu agar mereka mau menerima James. Namun pihak sekolah khawatir jika James akan membahayakan murid lainnya. Hal itu dikarenakan oleh riwayat kriminal yang dimiliki James. Remaja 18 tahun itu sudah akrab dengan kekerasan sejak usianya 10 tahun. Dan tidak hanya itu, James juga telah melakukan perampokan serta pemerasan. Walaupun ditolak, Tracy tetap ngotot akan mendaftarkan James ke sekolah itu. Tapi di sisi lain James terlihat sangat kesal. Dia bahkan mencoret-coret bukunya di dalam kamar. Tak lama kemudian Tracy pun masuk dan menenangkan James, karena pengacara pasti akan membantunya. No one said it was gonna be easy. Yeah. Singkat cerita James pun diterima di sekolah barunya itu. Namun bukannya berangkat ke sekolah, James justru bermalas-malasan di rumah. Rebahan santuy sambil ngudut rokok surya. Malam harinya James tiba-tiba ingin minum susu. Sayangnya dia tidak menemukannya di dalam kulkas. James pun bertanya kepada adiknya yang bernama Holly, tapi dia tidak tahu. James pun memutuskan untuk pergi ke Indomaret terdekat. Di Indomaret dia bertemu dengan seorang gadis yang bernama Crystal, dan temannya yang bernama Manny. Hey, what's up? How are you? Yo, dude, your toilet's flooded. Mereka berdua terlihat sangat mencurigakan. Dan benar saja, ternyata dua orang itu memang berniat merampok jelly drink dan kacang Garuda. Mereka juga sengaja melibatkan James dalam perampokan itu. Dan anehnya, James justru terlihat senang melakukannya. I'm Crystal. James. Karena itu mereka pun berkenalan dan menjadi sangat akrab. Namun tak lama kemudian James pun pamit pulang. Dikarenakan dia memiliki gelang pelacak di kakinya, dan kalau dia tidak pulang sebelum jam 8 malam, maka dia bisa masuk penjara lagi. Keesokan harinya James kembali bertemu dengan Crystal dan Manny. Kali ini mereka mengajaknya untuk main ke rumah Mary. Mary adalah seorang gadis kaya yang polos. Dan di rumah yang megah itu, mereka bersenang-senang sambil berjoget pargo rame-rame. Tak lama kemudian Crystal dan Manny pun beraksi kembali. Kali ini mereka menggasak perhiasan milik Ibu Mary. Mary? So we're gonna steal your mom's jewelry? Alright, my bad. We are. Selepas merampok perhiasan Ibu Mary, mereka bertiga langsung nongkrong di tempat biasanya. Sambil minum-minum, Crystal menyinggung soal alat pelacak di kaki James. Jika saja alat itu dicopot, James bisa lebih bebas dalam melakukan kriminalitas. Crystal juga menyebut nama Rhodes, yang tidak lain tidak bukan adalah bosnya. Dia mengatakan kalau Rhodes akan sangat menyukai James. Malam harinya, Tracy tidak sengaja menemukan botol alkohol di kamar James. Dan dia pun langsung memarahi anaknya itu. Tidak hanya itu, dia juga kesal karena James tidak peduli dengan sekolahnya. Mendengar ibunya marah, James justru mengungkit tentang ayahnya yang pergi entah kemana. Dan dia menyalahkan ibunya karena itu. Tracy yang sudah lelah berdebat pun memilih untuk angkat tangan. Dia tidak peduli lagi dengan kelakuan James. Setelah itu James pun memutuskan untuk melepaskan alat pelacak di kakinya. Lagi pula ibunya juga sudah tidak peduli lagi dengan James.
Keesokan malamnya, James pun kabur dari rumah, dan langsung pergi ke markas Rhodes untuk meminta pekerjaan. Awalnya Rhodes ragu dengan kemampuan James, tapi setelah melihat keberanian dan keseriusannya, Rose pun meminta James bekerja sebagai kurir narkoboy. Buset, ngeri juga ya bang kerjaannya. Namanya juga orang butuh duit, apapun dilakukan WKWK. You okay running errands? Beberapa hari setelah itu, James diajak oleh Rhodes untuk merampok rumah seseorang, namun James mendapatkan peran sebagai penjaga. Dia harus mengawasi keadaan di luar. Tak lama setelah Rhodes dan Manny membobol rumah orang itu, tiba-tiba pemilik rumah itu datang. Rhodes dan Manny pun tertangkap basah. James yang melihat itu pun diam-diam masuk ke dalam rumah dan langsung memukul orang itu sampai tersungkur. Tough guy, huh? You really thought you was gonna come in here and take our shit? Setelah orang itu tumbang, mereka pun langsung mengambil barang-barangnya lalu pergi dari situ. Keesokan harinya James dan Crystal kembali ke Indomaret yang pernah mereka rampok, tapi kasirnya bukan lagi bapak-bapak, melainkan gadis cantik bernama Sarah. Dia adalah anak dari pemilik toko itu. Di sini James tampak tertarik dengan Sarah. Tapi Sarah yang tahu kelakuan James pun sedikit merasa takut. Dia memutuskan untuk menggratiskan minuman yang dibeli James, karena dia mengira James akan merampok lagi. Scene berpindah ke sebuah bar, di mana Rox sedang menceritakan perampokan yang dia lakukan bersama James. Rox terlihat sangat antusias saat menceritakannya. Selain itu dia juga memuji kesetiaan James padanya, karena sudah melakukan yang terbaik. Sepulangnya dari bar, James mendapati Crystal sedang membaca buku harian miliknya. Dia pun langsung merebut buku itu. Di sini James terlihat marah, karena Crystal membaca buku itu tanpa sepengetahuannya. Melihat itu Crystal pun langsung meminta maaf pada James. I promise we'll never talk about your diary again. Suatu malam James dan Manny kembali bekerja. Tapi kali ini Rhodes tidak bisa datang, dan mereka harus menagih uang narkoboy kepada seorang pecandu yang cukup menakutkan. Fuck you are. I deals with rock. Meskipun awalnya gugup, pada akhirnya James berhasil menggertak dengan pistol. Akan tetapi saat James hampir berhasil mendapatkan uangnya, tiba-tiba dia disergap oleh anak buah pecandu narkoboy itu. Stop screaming! Dan mereka pun akhirnya babak belur. Setelah diusir, James tidak langsung pergi dari situ, dia justru langsung balas dendam dengan menghancurkan mobil pecandu itu. What the fuck? Dan di mobil itu, dia menemukan tas besar berisi senjata api. James pun langsung berpikir untuk menjual semua senjata tersebut. Namun sepulangnya dari tempat itu, James malah bertengkar dengan Crystal. Dia merasa diremehkan karena usianya masih belasan. Selain itu Crystal juga menganggapnya masih bocah. Karena kesal James pun langsung pergi dari markas itu. Dan untuk melampiaskan kekesalannya, James pun mampir ke Indomaret untuk menggasak kacang Garuda. Lock the fucking fridge! Awalnya James bersikap sangat kasar kepada Sarah. Tapi kemudian dia minta maaf. Dan mereka pun mengobrol sampai larut malam. You want a cigarette? Maybe. Thanks. Setelah itu James pun kembali ke markas, dan Rose sudah berada di sana. Dia terlihat sangat marah kepada James, karena telah merusak mobil milik partner bisnisnya, dan mencuri senjata untuk dijual. Rhodes pun memperingatkan James untuk bertanggung jawab dan tidak akan macam-macam lagi. Keesokan malamnya, James kembali mengunjungi Indomaret untuk menemui Sarah. Sambil mengobrol, mereka kemudian saling menceritakan kehidupan masing-masing. Sarah menceritakan tentang ibunya yang sedang sakit parah. Sedangkan James menceritakan tentang dirinya yang sudah masuk lapas sejak usianya 6 tahun. Dan pada malam itu, keduanya pun mulai merasa nyaman. Sejak malam itu, James jadi lebih sering menghabiskan waktu bersama Sarah, ketimbang Rhodes atau Crystal.
Di samping Sarah, James merasa lebih nyaman dan bahagia. Karenanya James memutuskan untuk berhenti menjadi pesuruh Rhodes. Dia langsung mengemasi barangnya dan berniat pergi dari tempat itu. Namun Rhodes membujuk James untuk tetap tinggal, setidaknya 1 malam lagi. Hal itu dikarenakan Rhodes punya pekerjaan bagus untuknya. James pun terpaksa menerima pekerjaan itu dengan sebuah syarat. Dia ingin pekerjaan itu menjadi yang terakhir baginya. Dan pada waktunya, James merasakan firasat buruk. Namun temannya yang bernama Dee menenangkannya. Tak lama kemudian pembeli narkoba itu pun datang. Di sini mereka langsung mengambil barangnya sebelum melakukan pembayaran. James pun tidak segan-segan untuk menodongkan pistolnya. Dan baku tembak pun tak bisa dihindarkan. James dan Dee berhasil membunuh semua pecandu itu. Tapi sialnya polisi datang dengan cepat. Tumben nih polisi kampret cepat, biasa juga nunggu masalah beres baru keluar, cuaks. Dee pun mengajak James untuk kabur keluar kota, tapi James memilih tidak ikut. Di sisi lain Crystal dan Roach juga ikut tertangkap polisi, akibat insiden tersebut. Dan satu-satunya orang yang bisa James temui hanyalah Sarah. Namun Sarah tidak bisa pergi begitu saja dengan James, karena dia masih punya keluarga yang dia sayangi. Alhasil James pun harus menghadapi semua itu sendirian. Dan pada akhirnya James pun menyerah. Dia tidak melakukan perlawanan sama sekali saat polisi mengepungnya. Singkat cerita James pun dikirim ke lapas dewasa, karena dianggap terlalu brutal jika ditempatkan di lapas remaja. Dan suatu hari James melihat ada napi bertubuh kurus yang baru masuk penjara. Diketahui bahwa bocah itu bernama Chris Cesario. Namun pada hari pertamanya itu, Chris justru mendapatkan intimidasi dari ketua geng penjara yang bernama Guillermo. Melihat itu James pun berusaha untuk menjadi penengah, karena dia tidak suka dengan pembulian. Tapi Guillermo terlihat tidak senang dengan kehadiran James. Alhasil mereka pun cekcok, dan hampir baku hantam. Untungnya para sipir berhasil mencegah hal tersebut. Setelah itu James pun dimarahi oleh kepala sipir yang bernama Falcon. Kenapa gak Falcon aja? Jadi Keesokan harinya, Guillermo and geng berniat untuk menghajar James saat dia sedang mandi. Dan James pun berusaha melawannya sendirian. Tak lama para sipir pun datang, dan langsung menghentikan perkelahian tersebut. Akibat kejadian itu James pun dikurung di sel isolasi yang sempit dan gelap. Setelah keluar dari sel isolasi, James kembali melakukan rutinitasnya, namun masalah dengan Guillermo tentu belum selesai. Di sisi lain James justru tertarik dengan salah satu napi yang suka menyendiri. Napi itu bernama Conrad. James pun mulai mendekati Conrad, walaupun itu bukanlah hal yang mudah. Dan tujuan James mendekati Conrad adalah untuk mencari sekutu, agar Guillermo tidak terlalu selengean dengannya. Namun Conrad bersikap dingin kepada James. Dia menganggap James tidak ada bedanya dengan Guillermo and gang. Keesokan harinya James dijenguk oleh sang ibu. Mereka pun saling bertukar kabar dan saling mendoakan. Terlihat Tracy tidak mampu menahan air matanya di depan James. Sejak pertemuan dengan sang ibu James seperti ingin berubah menjadi lebih baik. How was your drive? Long. Dia pun mulai mengurangi baku tumbuknya, dan menggantinya dengan kegiatan menulis. Suatu saat James memberanikan diri untuk memberikan hasil tulisannya kepada Conrad. James kemudian meminta pendapatnya, karena Conrad terlihat suka membaca. Is it honest? Namun Conrad enggan memberikan pendapat. Yang jelas, Conrad ingin James terus menulis tanpa memikirkan hasilnya bagus atau tidak. James pun merasa lega setelah mendengar hal tersebut. Beberapa hari setelah itu, James melihat Chris yang terlihat sangat lesu. Ternyata dia baru putus cinta. Chris diputusin pacarnya lewat sebuah surat. James pun menyemangati Chris.
Setelah membicarakan tentang cinta, Chris tiba-tiba mengatakan kalau dia ingin melaporkan bullying yang dilakukan oleh Guillermo and gengnya. Tapi James melarangnya, sebab pihak penjara tidak akan memprosesnya, karena itu bisa menodai nama baik lembaga. This was with the medical kites. Lalu tanpa sepengetahuan Chris, James diam-diam menemui Falcon. Salah, maksudnya Falton. Untuk membicarakan tentang nasib Chris. Dia memohon agar Falton memindahkan Chris ke tempat perlindungan, agar Chris tidak diganggu oleh Guillermo and gengnya. Sayangnya kabar itu terdengar sampai telinga Guillermo. Gangster Meksiko itu pun langsung mendatangi James. Dia menantangnya untuk baku hantam. Namun James mengabaikannya. Dia tidak ingin terlibat perkelahian lagi. Scene pun berpindah ke beberapa hari setelah itu. Di mana upaya James dalam menolong Chris ternyata gagal total. Chris justru mendapatkan tambahan hukuman selama 6 tahun. James pun merasa bersalah karena hal tersebut. Dan tidak disangka-sangka, di depan narapidana lainnya, Chris memutuskan untuk melakukan adegan gantung-gantungan. Dan yang digantung adalah kepalanya. Semua orang di lapas pun seketika menjadi heboh. Sementara itu, James berusaha membujuk Chris agar tidak melakukannya. Dan karena Chris tetap ingin main gantung-gantungan, James pun langsung berlari ke arahnya. Tapi salah satu sipir di situ mencegah James untuk tidak mendekati Chris. Lalu yang terjadi adalah... Get him up. Sir, You understand me? Akibat kejadian itu, Letnan Falton juga ikut terkena dampaknya. Dia langsung dipanggil oleh Dewan Penasehat. Akibat peristiwa baku hantam yang melibatkan James. Yes. Dan Falton sama sekali tidak mengelak. Sebab itu juga merupakan kesalahannya. Di sisi lain, Conrad sedang melerai perseteruan antara James dan narapidana lain. Conrad lalu mempertanyakan sikap James yang kekanak-kanakan. Padahal bocah itu akan mendapatkan hukuman tambahan. Conrad mengatakan kalau hukuman tersebut bisa saja dibatalkan, jika James bisa meyakinkan para dewan penasehat lapas. Tapi bukannya nurut, James malah menghina Conrad. Hal itu pun membuat Conrad murka seketika. Lalu tak lama kemudian, James pun melaksanakan sidang bersama para penasehat. Di sini James sama sekali tidak memberikan pembelaan. Dia juga akan menerima hukuman tambahan jika diperlukan. Tapi dia mengatakan, kalau dia diberi kesempatan satu kali lagi, dia akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Singkat cerita James akhirnya dibebaskan, karena dia bersedia untuk berperilaku baik di sisa hukumannya. Dia pun berpamitan kepada Conrad, dan pria berbadan besar itu mewanti-wanti agar James tidak masuk penjara lagi. Sebab Conrad akan membunuhnya jika mereka satu penjara lagi. Wih, mengerikan. Di luar penjara, James sudah ditunggu oleh Tracy dan Holly. Mereka pun sangat senang melihat James akhirnya bebas. Selain itu, Tracy juga ingin James bekerja seperti orang normal, agar tidak kembali ke lubang yang sama. James pun mengikuti kata ibunya, dan mulai bekerja sebagai cleaning service. Beberapa hari setelah ini, James pergi mengunjungi Indomaret. Tapi, tempat itu sudah terbengkalai, padahal dia sangat ingin menemui Sarah. Akhirnya James bertanya kepada ayahnya. Dan ternyata gadis itu telah pindah rumah. Selain itu, Sarah juga sudah bertunangan dengan pria lain. James pun senang karena Sarah terlihat bahagia. It's harder than I thought it'd be. Please. Lalu di akhir film diperlihatkan kalau James semakin rajin menulis dan semangat bekerja. Selain itu dia juga akhirnya bisa hidup mandiri, tanpa bergantung lagi kepada orang tuanya. Dan film pun tamat dengan happy ending.